Selamat hari Jumat. Gimana? Sebentar lagi akhir pekan ya. Mudah-mudahan semangatnya semakin membara untuk berakhir pekan. Saya Karus. Hari ini tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Bersama Daniel yang baru ulang tahun tapi belum traktir-traktir ya. Daniel ulang tahun. Oke, kita ke pojokan dulu seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang masih menjadi perhatian publik, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, kita melihat ini masih seputar dugaan, tudingan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Shahnaz gitu ya. Bukan, salah. Tudingan perselingkuhan yang ditujukan ke Shahnaz gitu kan ya. Nah, ini ada banyak hal yang kemudian netizen itu menggali-gali video-video lalu, termasuk salah satunya adalah menemukan lagu yang dinyanyikan oleh Lyodra begitu ya. Dan ada juga kayak obrolan live antara Ade Govinda sama Lyodra gitu, karena memang lagunya Lyodra itu adalah ciptaannya Ade dan JJ Govinda ya. Judulnya adalah judulnya Dibanding dia gitu. Karena di situ si Ade itu ngomong bahwa itu menyiratkan bahwa lagu itu inspirasinya dari sebuah kejadian nyata. Seperti apa live-nya dan seperti apa bunyi liriknya? Coba kita lihat yang berikut. Gitu kan, jadi nyiptain Ade sama JJ ya, gitu kan ya, gitu ya. Coba kita baca liriknya. Ini kita udah berapa hari nih hobinya mau baca lirik-lirik lagu ya kan? Oke. Untuk kamu setengah nyawaku, ku tahu kau bukan milikku, terkadang bermimpi lagi engkau nanti milikku. Untuk kamu peluluh hatiku yang juga patahkan hatiku, ku sadar aku yang salah mendalami hidupmu. Bila aku tak buat bahagia, acuhkanlah aku. Sungguh aku lebih mencintaimu dibanding dia. Aku bakal buktikan perasaanku seutuhnya. Sungguh aku lebih mendalamimu dibanding dia. Aku mohon padamu, dengarkanlah bisikanku. Untuk kamu doa di malamku, selalu kuucapkan namamu. Bila ku tak buat bahagia, selesaikan aku. Wes, luar biasa. Tapi masalahnya ini kan lagu rilisnya tahun 2021. Ya mungkin inspirasinya lain kali, beda. Siapa gitu maksudnya. Tapi yang menarik lagi itu adalah, ya satu yang menarik itu adalah netizen Anda luar biasa. Anda luar biasa menggali informasinya. Luar biasa. Yang kedua yang menarik perhatian juga adalah para personel dari Govinda itu masing-masing membuat postingan yang kita membacanya sih seolah-olah ini juga memberikan semangat buat JJ gitu. Ini yang pertama dari Ade gitu ya. Jess Bray, Richie Ismail, sahabat 17 tahun dari zaman Olive, Dream Band sampai detik ini bersama Govinda. Sudah tak terceritakan lagi perjuangan hidup yang kita lampaui dari kota ke kota, stasiun ke stasiun, dan bandara ke bandara lainnya untuk berkarya di musik, band, hingga segala aspek kehidupan percintaan dan apapun itu. Kadang kita perlu sejenak menenangkan pikiran, hati, dan perasaan untuk segala hal yang baik dan positif di balik semua misteri yang diberikannya. Teruslah berjalan dan kami semua yang selalu siap menguatkan. Walk till the end. Yang berikutnya ini postingan dari Lucky. Stand by me, stand by us, Govinda Official. We will walk till the end of time. Hal hebat is coming for us. Amin gitu. Yang lagi ya postingan siapa lagi nih? Ini postingannya siapa nih? Irfan. Kita hanya perlu berhenti sejenak, memberi waktu pada diri kita, menenangkan hati, meneduhkan pikiran. Tuhan memberikan ujian tidak akan melebihi kemampuan. Pastilah ada hikmah baik di hari kemudian. Teruslah berjalan, ada kami yang selalu siap menguatkan sampai di akhir tujuan. Ketika manusia berhasil melewati ujian, tandanya mau naik kelas dan dapat kebaikan. We love you, J. Richie Ismail gitu. Ada lagi komennya? Oh, yang menarik adalah pada saat postingannya Ade Govinda itu juga di-like oleh Mama Ami gitu. Mama Ami like. Lalu dibalas juga sudah sama Ade Govinda dan ramailah netizennya, termasuk kita juga ramai. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Gue kira ini lagu buat orang yang milih, ternyata buat orang yang berusaha buat dipilih lagi. Waktu dengar liriknya sakit banget dan ternyata sekarang terungkap cerita di balik itu. Cerita siapa sih sebenarnya, aku juga penasaran. JJ.2. Ini bukan hanya sekedar lagu, ini adalah kisahku gitu. Ini POV ya, berusaha netizen. Sepertinya emang JJ udah tahu, makanya dia bikin lagu ini. Oke, dimulai berspekulasi. Yang berikutnya ada lagi? Nggak ada komentarnya. Itulah. Ini
di tahun 2023 ini netizen bilang, aduh kita belum selesai satu ini udah ada lagi belum selesai itu ya. Banyak netizen yang merasa ya ampun tolong dong kasih kesempatan. Netizen bingung banget nih, sibuk mau perhatiin yang mana. Dan yang menjadi pembicaraan juga, oh lagi-lagi R ya. Apalagi nih si Hard Gumai juga posting ya R gitu ya. Karena dia adalah dikenal sebagai orang yang mencetuskan bahwa akan ada orang-orang berinisial R yang harus lebih waspada di tahun 2023. Ini sebenarnya R yang ini ya, itu emang sudah ada di kepalanya atau cocokologi aja sih? Kita lihat profilnya Hard Gumai berikut ini. Kita bersama dengan Hard Gumai ya. Ini ada artikelnya, Randy diduga selingkuh. Hard Gumai singgung 4R. Mana tuh 4R? Ada juga kalau aku 4L ya, lokasi dan lokasinya banyak. Ini ya, dan postingannya Hard Gumai gitu kemarin di story-nya kan R gitu kan ada tulisannya. Aku mau nanya sebenarnya yang R yang ini nih yang lagi ramai diperbincangkan. Ini memang udah termasuk ke dalam adalah yang kamu bayangin waktu itu di tahun 2022 atau emang kebetulan aja nama depannya R gitu sih Gumai? Sebenarnya gini, kalau secara gamblang Randy Kejarnet itu enggak. Okay. Terus biasanya kan saya kebayang muka nih. Contoh si R ini, R itu kebayang mukanya. Sedangkan Randy ya saya tahu aktor, sering tampil segala macam. Tapi saat itu saya memang kadang cara saya itu ketika ditanya saya akan jawab R-nya itu nggak 1 nggak 2, tapi di saya itu dapatnya akan ramai di 4 R, yang ramai. Iya, laki-laki dan 1 R perempuan. Oke. Jadi yang saya ucapkan itu sebenarnya saya juga misalkan katakanlah yang R laki-laki ini Randy, terus R yang perempuan itu nggak kebayang wajahnya. Iya. Cuman ada pokoknya R rame deh, R nih ramai gitu aja ya. Jadi ini udah keluar semua R-nya kan? Sudah ya. Jadi sudah. Yang mudah-mudahan udah nggak ada lagi yang masih ada lagi. Hah? Masih ada lagi? Iya. Inisialnya? R sama A. Tunggu. R sama A, iya, itu 2 orang? 2 orang. Oh. Iya. 2 orang ya? Bukan R, A ya, juga. R sama A gitu ya? Laki iya, perempuan? Laki-laki dua-duanya. Oh laki-laki dua-dua aja. Masih ada, jadi kita netizen akan masih dalam pemberitaan dunia selebriti masih akan ramai begitu ya? Iya, masih akan ramai lagi. Oke. Nah ini kalau ya kita kan selalu mengharap juga yang terbaik gitu ya. Karena setiap orang kalau dapat masalah mungkin baiknya sih kita melihat gimana caranya ini bisa memberikan pelajaran baik apa gitu buat kita ya. Ini kalau kita lihat foto yang berikut nih. Pertama, foto siapa nih? Nah ini kamu nasihatnya apa buat dia? Ketika melewati ini. Harus bisa lebih terbuka. Lebih terbuka? Iya. Terbuka dengan pasangan, dengan keluarga. Ada masalah apa sih sebenarnya? Iya, gitu karena ya? dari aura mukanya, kalau saya sendiri ngelihat dari aura mukanya, belakangan juga di pemberitaan saya perhatiin banyak hal yang dia numpuk dipikirkan, terus nggak dia keluarkan. Dan gelisah. Jadi baiknya cerita aja gitu. Baiknya cerita aja. Oke, yang berikut. Nah, kalau ini apa nasihatnya? Kalau ini dari aura mukanya saya ngelihat berusaha kuat sejak lama. Sejak lama? Iya, jadi dia ini JJ ini berusaha tegar, berusaha kuat, berusaha menjalani hidup dia seperti biasa. Bukan hanya dalam sebulan 2 bulan ini, setahun ini, tapi sejak 1-2 tahun ke belakang. Sejak lama. Jadi harapannya semoga dia tetap kuat juga. Iya, semoga tetap kuat. Semoga diberi kesabaran. Yang berikut, nah, ini juga yang lagi menjadi pusat perhatian, ya lagi ramai kan jadi sorotan publik itu kan juga nggak enak gitu ya, apalagi kan beritanya juga nggak enak. Nasihatnya buat dia? Nah, buat dia sama sih sebenarnya, apa yang dia rahasiakan terhadap siapapun orang di sekeliling dia, lebih baik buka sekarang. Kalau nggak? Kasih tahu sekarang. Kalau nggak selesai, panjang urusan. Karena ke depan, nanti jauh di depan, saya melihat ada urusan yang terjadi belakangan ini bisa terjadi lagi di depan. Artinya di depan itu bisa berapa tahun ke depan. Walaupun masalah yang dihadapi close di tahun ini, nanti bisa ngulang lagi.
karena sebenarnya masih ada di dalam diri sendiri itu yang berkecamuk begitu ya. Betul. Bukan cuma masalah hubungan, tapi mungkin ada lagi di dalam dirinya yang perlu berkembang, perlu perlu dimaafkan atau perlu ya nggak tahu deh. Kan setiap orang kan berusaha menjadi yang terbaik. Mungkin ada trauma-trauma masa lalu mungkin, atau ada harapan-harapan, ada kekosongan-kekosongan begitu ya. Barangkali seperti itu yang membuat dia memilih jalan yang seperti apa nggak tahu. Sekarang. Yang berikut. Nah kalau ini, kalau Lady Nayawan dari aura mukanya ini ada kecewa, ada sakit, ada hancur itu sudah sejak lama. Sudah sejak lama. Dari aura mukanya, dari matanya dia menyimpan kesedihan, luka itu sudah sejak lama. Jadi saran saya adalah apa yang dia pilih saat ini, apa yang dia lakukan saat ini sudah tepat. Karena menurut saya apapun itu beban dalam hidup kita, termasuk saya juga ketika sudah berat, sudah menyimpan, lepaskan, ceritakan, kasih tahu ke orang-orang terdekat. Ke orang-orang terdekat atau ke orang-orang yang tepat yang begitu tepat, ya. Betul. Ya karena kan ya setiap hal, setiap masalah itu butuh introspeksi, itu dalam arti gimana cara kita melalui ini bisa lebih berdamai. Karena kan kemarahan dan kebencian itu efeknya menyakiti juga ke dalam diri gitu ya, walaupun mungkin marahnya ke orang lain. Seperti itu bukan? Betul. Sama satu lagi dia ini Nayawan ini nanti sabar aja. Dalam hitungan tahun ya, lebih bahagia. Lebih bahagia. Iya, dengan jalan yang dia pilih. Ini kemarin kita cuplik ya, ini ada wawancara. Jadi Lady Nayawan ini kemarin juga sudah sempat bercerita, ngobrol sama Dr. Richard ya. Seperti apa cuplikannya, kita lihat yang berikut. Ya, tapi tadi kan ya berdoa terus ya, hal bahagia ada di depan gitu ya. Betul. Ini ada ketemu sama Dr. Richard, apakah rezekinya juga akan terbuka tuh sama seperti siapa namanya Inara, seperti Inge? Seenggaknya kalau saya lihat dari aura mukanya, sekali lagi buat Lady Nayawan, ceritakan, sampaikan beban yang kamu pilih dengan orang yang tepat. Jadi tidak semua teman, tidak semua orang di sekitar kita itu tepat, tidak. Jadi saran saya hati-hati. Besok-besok ya lebih pilih lagi yang lebih tepat. Untuk bercerita. Untuk bercerita lebih tepat. Ya begitulah. Ini kemarin juga ada ya, ini mengenai karena banyak orang yang resah nih, kenapa sih kok banyak perselingkuhan begitu ya. Ada yang takut nikah apa segala macam. Ya ada baiknya ini menjadi suatu hal yang positif untuk diri kita sendiri gitu ya. Apa yang ada di dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Ada luka apa yang perlu kita maafkan gitu. Karena kalau menurut aku ya, selingkuh itu adalah sebuah simptom dari sesuatu yang lain. Tapi perselingkuhan itu pun menyakiti orang lain, menjadi sebuah penyakit baru. Kan gitu ya? Betul. Ya mudah-mudahan kita berdoa untuk diri kita yang baik juga gitu. Agar tidak diselingkuhi. Dan tidak juga menyakiti orang lain. Gumai, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan berikut, ini ada ini ibu dan anak kesayangan banyak orang, kesayangan netizen ya. Ada Aurel dan Amina. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, baru mau mulai Aminanya kabur. Ini sayang. Hai Amina. Halo Onti. Salim sama Onti, salim. Gimana salim? Salim tangannya tuh, pinter. Ayo, lucu banget sih. Ini kayak mininya ini ya bapaknya. Iya kan, mukanya bapaknya banget. Aduh. Nah, sini sayang. Sini. Amina mau duduk sini bisa gak, Nah? Ini salah satu bayi ini ya, bayi kesayangan netizen ya, bayi viral ya. Amin. Alhamdulillah, ini juga sumber kebahagiaan keluarga ya. Kebahagiaan netizen juga kalau lihat dia terhibur. Coba kalau kita Google Me, kita buka apa sih yang dicari orang dari Amina. Kita lihat Amina. Amina, buka. Yang pertama apa? Kesayangan netizen. Seperti apa sih kegemesannya Amina nih kalau di videoin sama mama papanya? Kita lihat yang berikutnya. Amina.
Dia masih bingung ya ngelihat. Ini banyak banget sih orang ngeliatin aku Iya. ya. Tapi bener Amina ini posesif juga ya sama papatanya ya. Iya, posesif banget. Iya sayang. Oh, Iya, ada sayang. nasi abis makan ya. Ya Allah, nggak ditelan sama dia. Iya, jadi Aminah tuh memang alhamdulillahnya bucin sama papanya. Ada enaknya juga sih Kak. Jadi kalau katanya bundaku katanya enak kalau bucin sama papanya, kalau papanya nggak ngapa-ngapain nggak bisa, maksudnya jadinya dicariin terus. Iya, gitu. iya, iya. Jadi ada alasan juga ya buat Iya. ibunya gini. Dicariin nih sama anaknya gitu ya. Iya, kadang suka telepon bapaknya dicari anaknya video call. Karena Aminah tuh sering sekarang udah bisa kalau ada handphone, papa minta telepon papanya. Oh, sini. Emang papa nggak? Papa kemana papa? Lagi kerja. Lagi kerja. Sih, kok kamu tahu Lagi aja kerja. sih lagi Lagi kerja. kerja. Lagi kerja di mana di rumah? Kerja di mana ya? Ayah di mana? Papa di mana? Ya di sini. Lagi Lihat, kecil. itu ada kamera loh. Nanti di rumah banyak yang nonton tuh. Kerja. Oh itu Aminah ya? Itu siapa? Itu Amina. Itu siapa? Nah. Nah mana Nah? Cipung mana Cipung? Kamu? Cipung mana Cipung? Apung. Dia panggil Apung. Oh, Apung. Manggil Cipung tuh Apung. Dia punya panggilan sendiri Apung. Iya. Cilup. Nih, kita lihat lagi nih videonya Amina Boleh, ada ya video lagi Amina tuh. main sama Apung. Oh ada video main sama Apung. Ada nggak? Oh sama Avu. Oh, sama Avo. Sama Avu Raul. Oke. Sama Avo Raul. Iya, coba kita lihat nih kayak dekat akrab juga nih sama Avo Raul kita lihat yang berikut. Ya ampun, Amina kan banyak ya. Panggilan buat neneknya ada macem-macem ya. Ada kan? banyak. Ada Jadi panggilannya tuh ada Gemi, Genda, terus ada Gada, terus ada kakek, ada Avo, sama ada Gadi. Jadi ada 6. 6 ya. Iya mama. Aminah, apa tadi habis telepon Genda ya? Iya. Oh iya, dia buat kepo telepon sama apa? Genda ya? Iya. Iya, katanya iya. Bingung nggak sih Amina ngafalin nama-nama kakek neneknya? Iya, cuman kan maksudnya aku sih selalu ngajari, maksudnya ngasih tahu sih kalau ada foto, ini kalau lagi ada bunda, ini Genda, ini Gemi. Semuanya aku sebutin dan dia alhamdulillah sekarang udah mengenali dan udah bisa panggil belakang-belakangnya gitu Oh, Kak. belakang. Belum tante-tantenya, Tantenya banyak banget, PR kamu ya. banyak ya. Jadi Bentar lagi kan Amina juga mau jadi kakak ya. Iya. Kalau sama papanya aja dia posesif, cemburu sama ini Mama Nurnya ya, apalagi kalau punya adik. Tuh gimana tuh ceritanya? Setelah berikut Iya. ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.